Babin Kamtipmas itu dia bisa menjadi alarm. Bisa juga melakukan deteksi dini potensi-potensi yang ada. Iya, betul, setuju. Kemudian dia juga bisa menjadi tempat curhat dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi memang biasa orang mempersepsikan polisi itu senjatanya adalah ya senjata api kan. Iya. Tugas ini mulia. Jadi kalau umpamanya dilaksanakan dengan tulus, akan mendapat empati dan simpati daripada masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya, silakan ini. Nah, akhirnya kita podcast lagi hari ini. Setelah sekian lama kita tidak podcast. Lama kita tidak podcast. Sekali podcast langsung kombes. Nah, hari ini kita tidak mengundang seorang yang di dunia politik. Iya. Bahkan kita undang ini orang yang tidak punya hak politik. Tidak ada hak suaranya di politik. Ya, karena beliau adalah seorang polisi. Oh, abdi negara. Abdi negara. Iya. Beliau ini adalah Direktur Binmas Polda Sulteng. Kombes Polisi Dr. Sirajuddin Ramli SH.MH. Beri tepuk tangan. Tapi terlalu panjang kan namanya. Iya. Saya kan tim panggil komandan, apa kabar? Jadi saya panggil, kalau saya akrab panggil beliau dengan sapaan Kasira. Nah, Kasira, apa kabar Kasira hari ini? Alhamdulillah baik. Oi, jangan tegang-tegang ya. Karena saya ketegang. Apa kesibukan hari ini, Kak? Alhamdulillah untuk saat ini memang banyak aktivitas. Iya. Apalagi menjelang pemilu kada ini. Oh iya, betul. Nah, saat ini memang kita masuk dalam tahapan pendaftaran calon, kemudian ada pemeriksaan kesehatan. Iya, betul. Dan juga saat ini ada beberapa DPR provinsi maupun kabupaten kota yang dilantik. Oh iya, betul. Itu juga dilakukan pengamanan oleh aparat kepolisian. Oh, memang bidangnya kakak di situ. Bukan bidang saya di situ, tapi itu merupakan tanggung jawab kepolisian untuk mengamankan. Kalau bidang saya, kalau membidani itu adalah biro operasi. Biro operasi. Nah, kalau saya Direktorat Bimas, pembinaan masyarakat. Tapi anggota saya juga dilibatkan dalam kegiatan pengamanan itu. Oh, iya. Oke, sebentar kita bahas soal itu. Tapi kan kita, karena saya tahu nih Kasira ini kan dulunya mungkin karena kan beliau ini kan mahasiswa dulu, bukan tiba-tiba lulus sekolah langsung jadi polisi, tidak. Iya. Sekolah dulu jadi mahasiswa dulu, terus aktif di organisasi, terus tiba-tiba jadi polisi. Nah itu bagaimana ceritanya, Kak? Tiba-tiba jadi polisi ini? Ya, jadi saya perlu sampaikan bahwa saya bukan lulusan akademi kepolisian. Oh, bukan lulusan Akpol. Tapi saya rekrutmen dari sarjana. Jadi perwira Polri sumber sarjana. Oke. Dan saya adalah alumni Universitas Tadulako, Fakultas Hukum. Terus gimana ceritanya itu, Kak? Nah, jadi pada saat selesai kuliah, pada tahun 2000 selesai di wisuda. Nah, biasa kecenderungan orang setelah selesai di wisuda itu berusaha bagaimana segera dapat cari pekerjaan. Iya, betul. Kebetulan melintas di Polda, waktu itu masih berkantor di Samratulangi, saya melihat ada spanduk penerimaan Polri sumber sarjana. Nah, saya berarti kebetulan nih, Kak? Iya, kebetulan. Jadi memang tidak direncanakan. Oh iya. Tapi pada saat yang bersamaan juga saya mengajukan juga lamaran di Pemkot, di beberapa instansi. Bukan, maksudnya untuk melamar pekerjaan. Oh iya, oke. Nah, dan salah satunya adalah polisi. Oke. Nah, pada saat saya mendaftar, diterima dan mengikuti tahapan seleksi. Nah, alhamdulillah pada saat mendaftar di panitia daerah, kan ada panitia daerah, ada panitia pusat. Iya. Nah, saya ikuti semua. Nah, saya salah satu yang mewakili Polda Sulawesi Tengah untuk ikut seleksi lagi di pusat. Oh, di pusat. Iya. Nah, di Sepolwan waktu itu. Nah, saya 2 orang dari 37 orang yang ikut seleksi di tingkat daerah. Cuma 2 orang yang lolos? 2 orang yang lolos. Nah, kemudian ikut lagi seleksi di tingkat pusat. Jadi seluruh Indonesia waktu itu hadir sekitar 450 orang. Dan alhamdulillah dari 2 itu
saya saja yang lulus. Jadi, yang satu gugur kemudian kembali pulang. Kembali pulang mencari pekerjaan. Nah, pekerjaan lain. Tapi alhamdulillah yang bersangkutan tahun depan ikut seleksi dan lulus juga. Akhirnya jadi polisi juga. Ya, lulus jadi polisi juga dan saat ini bertugas di Polda Gorontalo. Tapi terpikir enggak waktu itu Kak memang mau jadi polisi atau memang karena sudah pasrah, wah sudah jadi polisi, ini ada pendaftaran gitu. Atau cuma coba-coba saja Kak? Ya, saat itu memang ingin coba-coba mendaftar, kemudian juga dari postur tubuh saya juga memungkinkan untuk itu kan. Kalau polisi itu kan biasanya diukur tinggi badan. Iya betul. Nah, jadi karena diukur kemudian juga berat badan saya masih dalam posisi ideal. Nah, kemudian ada beberapa tes, ada tes psikologi, tes masalah wawasan, kemudian tes kesamaptaan jasmani. Nah, semuanya alhamdulillah bisa diikuti dengan baik dan alhamdulillah sekali saja ikut langsung lulus. Ya, memang takdirnya di kepolisian berarti. Ya, memang. Padahal aktifnya di organisasi sebelumnya Kak. Ya, saya dulu waktu di mahasiswa ya salah satu aktivis. Sempat aktif di beberapa organisasi, baik organisasi intra-universiter yang di kampus maupun ekstra-universiter. Apa organisasinya? Di kampus itu Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian mahasiswa pencinta musola, MPM apa? MPM, kemudian di universitas ada UPIM, Unit Pengkajian Islam Mahasiswa UPIM, UTAD. Sama Ustaz Fahri itu. Kemudian di luar juga, sempat di HMI, kemudian sama dong. Dewi. Sempat juga aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI. Oh, KNPI. Senior. Ini baru dibilang. Diam berorganisasi, bergerak lulus jadi polisi. Tapi sebenarnya cita-citanya Kakak memang polisi atau ada cita-cita lain sebenarnya? Sebenarnya kalau kita yang bergelut sebagai aktivis, cita-cita itu anggota DPR berarti dua saja. Yang pertama menjadi akademisi, menjadi dosen. Dosen, betul. Yang kedua menjadi politisi. Nah, jadi ternyata bergeser. Karena tadi tuntutan daripada kita hidup yang mau cari kerja, cari kerja yang cepat. Dan pada saat itu yang di depan mata adalah penerimaan polisi. Kita coba dan alhamdulillah memang Allah memberikan rezeki dan takdir di situ. Tapi kan tidak pernah tidak menerima takdir yang sekarang diberikan. Jadi prinsip padahal dia dicintai jadi polisi kan? Jadi kita harus mencintai pekerjaan yang saat ini kita tekuni. Jangan kita punya keinginan atau harapan pada pekerjaan yang tidak kita geluti Jadi kita harus fokus pada pekerjaan ini sehingga ya hasilnya maksimal. Dan alhamdulillah pada pencapaian saat ini kan. Iya betul, sudah jadi kombes kan. Bisa jadi kombes karena letting saya yang sama-sama dulu ikut pendidikan saat ini masih banyak pangkatnya kompol, komisaris polisi. Baru satu bunga. Kamu sudah 3 bunga. Alhamdulillah saya sudah 3 bunga. Karena memang di polisian itu memberikan penghargaan, apresiasi terhadap mereka yang mengikuti pendidikan. Jadi di kepolisian itu kan ada pendidikan internal. Saya alhamdulillah sudah ikut SELAPA atau SESPIMA, kemudian ada SESPIMEN, sekolah staf dan pimpinan tingkat pertama, ada staf sekolah pimpinan dan staf tingkat menengah. Jadi saya sudah lewati itu dan nanti kalau sudah pangkat kombes begini ya kita lihat lagi masa kalau sekolah lagi. Kita sekolah lagi. Suka sekolah. Jadi memang. Tapi SK tidak sekolah Kak? SK. Ya biasanya SK sekolah. Tak ikut juga itu biasanya. Alhamdulillah dulu pernah sekolah. Dapat rezeki, usahakan untuk segera dilunasi. Segera disarjanakan dia. Sempat di awal-awal sempat. Karena namanya polisi ini kan kita berharap ada tempat berlindung rumah kan. Makanya biasanya diasikakan dulu di bank kan supaya bisa dapat kredit, bisa kita lunasi.
Iya. rumah kan. Iya betul, pengalaman itu kan. Kayaknya semua orang kalau punya SK pasti anggota DPR yang baru dilantik ini banyak sekarang. Bukan hanya di Palu, maksudnya di luar kan ada beritanya. Ini gitu Kasira tidak jadi politisi, jadinya polisi. Oh iya, Iya, iya. betul. Nah waktu Kasira lulus polisi itu kan tentu kepercayaan diri. Iya, Meningkat, meningkat, tentu menjadi tim Halo D gitu kan. Ada sekarang anunya apa istilahnya? Yang di TikTok kan? Yang di TikTok. Jadi polisi itu diibaratkan sebagai orang yang biasa halo dek, bagombol-gombol hari. Berarti kakak juga termasuk ketika jadi polisi langsung pede bagombol-gombol hari. Kebetulan saya bukan tipe seperti itu. Oh iya. Kebetulan karena istri menonton pasti ini kan. Tapi kalau Kasira dia bukan halo deh. Apa itu? Halo Dinda. Oh iya. Betul. Karena organisasi. Iya. Jadi bagaimana kak? Langsung pede lalu. Ya manusiawi kan. Oh, iya. Jadi self confidence, kepercayaan diri memang meningkat, apalagi ya saat itu saya keluar sebagai perwira. Iya. Jadi kalau istilahnya sekarang ini bargaining posisinya lebih Iya. tinggi lah. Value-nya tinggi. Nah, tapi memang ya kita harus kontrol diri. Nah, kita bersyukur dulu waktu mahasiswa kita aktif di organisasi yang bernuansa Islam. Sehingga kita harus tetap tawadu, tidak boleh arogan kan. Betul. Soalnya kan nggak biasa kan polisi itu kayak dikenal dengan koleksi, seleksi, resepsi. Itu bukan punyamu tadi. Punyanya orang tapi ambil itu jokesnya orang. Tidak semua juga Tidak semua. polisi mata keranjang. Oh tidak semua. Masih banyak yang tetap ya setia. Kalau punya pacar ya setia pada satu orang saja. Iya, Kalau ada yang begitu ya mungkin kasuistik aja. Oke. Iya, betul. Jadi tidak bisa digeneralisir. Iya. Siap. Tidak bisa pukul rata kayaknya. Jadi setia. Setiap tikungan ada. Baru Apa? Dikasih kontrol. Bercanda. Bercanda. Mohon maaf bercanda ini ya. Yang seriusnya nanti setelah mati kamera. Tuh, kakak kan sekarang direktur Binmas. Saya sebenarnya mau gali tentang direktur Binmas, tapi kan sebenarnya lucunya juga kan Kasira ini kan sudah menjadi kombes. Iya. Sudah pernah jadi Wakapolres, sudah pernah jadi Kapolres. Artinya kedudukannya nyaman lah. Iya. Nah, yang lucunya Kasira ini juga sebagai ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia. Ngapain lagi kak? Padahal kan sebenarnya sudah lah menjalani kehidupan seperti polisi pada umumnya lah kak. Justru lagi berorganisasi yang tidak, ya bukan tidak jelas. Maksudnya kan ada kesibukan lain. Iya. Jadi kelihatannya kayak KKP semua ini. Oh gitu ya. Jadi Kenapa kalau bisa kak? hidup ini kan harus ada keseimbangan. Oke. Jadi antara kehidupan dunia dan akhirat kan. Jadi ada dua hubungan yang harus kita jalin ini. Iya. Yakni hablum minallah dan hablum minan nas. Oh betul. Dalam sebuah ayat disebutkan duribat alaihimu thillatu aina ma tuqifu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Artinya Ditimpakan kehinaan di mana saja berada bagi mereka-mereka kecuali mereka-mereka yang menjalin hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi harus itu kita seimbang kan guys? seimbangkan. Jadi tidak boleh hanya dunia kita abai terhadap akhirat kan. Jadi harus ada keseimbangan. Tapi tidak mengganggu pekerjaan itu kan? Tidak. Sebenarnya juga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini juga ini berimplikasi akhirat juga. Iya. Kan kita menolong, Betul. membantu, Betul. menjaga orang. Iya, setuju. Kan itu juga nanti mendapat amalan. Betul. Hablum minan nas. Nah, jadi hablum minan nas. Iya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Luar biasa ini. Apa itu kan? hairun nas Anfa'ul linnas. anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi tugas polisi itu sangat mulia. Iya. Jadi dalam doktrin Islam juga, dalam doktrin agama juga. Jadi kalau kau melihat sebuah kejahatan, kemungkaran, ya rubah dengan tanganmu, Iya, dengan betul. kekuasaanmu. Betul, setuju. Kalau tidak mampu dengan lisanmu kan. Betul, setuju. Nah, Setuju. Saya pernah lihat itu kan. Saya pernah dengar itu hadis luar biasa. Berarti betul ini memang dari organisasi Islam. Terbukti hadis banyak dihafal juga. Tapi memang tidak salah Kasira jadi Dirbin mas. Kenapa? Meskipun dia pakai dinas dan kelihatan tegas, tapi tetap mengutamakan Apa? hablum minallah hablum minan nas. Luar biasa. Luar biasa. Nah, sekarang kan Kasira ini kan di Dirbin Mas. Iya. ya. Nah, seperti yang Vini bilang tadi,
Nah, tugasnya itu berhubungan dengan pilkada, Kak. Ya. Kalau pilkada ini lagi ramai nih, Kak. Iya. Jadi tugas polisi itu kan ada 3. Oke. Nah, tugas menjaga keamanan dan ketertiban, Iya. kemudian melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, Iya. dan yang ketiga penegakan hukum. Penegakan hukum. Oke. Nah, kita Bimas ini memelihara keamanan dan ketertiban. Oke. Nah, karena anggota Bimas atau yang paling dikenal masyarakat itu anggota Babin Kantipmas. Iya, yang ada di kelurahan-kelurahan. Yang ada di kelurahan, yang ada di desa-desa. Iya. Itu berada di garda depan, berinteraksi, berhubungan dengan masyarakat. Oke. Nah, sehingga setiap permasalahan-permasalahan masyarakat itu bisa diketahui oleh anggota Babin Kantipmas. Oke. Jadi anggota Babin Kantipmas itu dia bisa menjadi alarm. Oke. Bisa juga melakukan deteksi dini Oh iya. potensi-potensi yang ada. Iya, betul, setuju. Kemudian dia juga bisa menjadi tempat curhat dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Oh iya, Nah, betul. sehingga dia juga menjadi problem solving terhadap masalah-masalah. Jadi Problem kalau solving. ah, Tapi tuh gak tunggu. Kasih bahasa Indonesia sedikit kan. Kita penyelesaian masalah. Oh iya. Kan banyak ini masalah-masalah, umpamanya ada seseorang yang ditangkap di kos bersama-sama, umpamanya janda. Biasanya itu laporannya kemana? Biasa kelurahan. Iya. Biasanya Bersama-sama dengan Babin Kantipmas. lurah, Babin Kantipmas sama Babinsa itu biasanya bersama-sama. Iya. Makanya di kelurahan di desa itu ada 3 pilar. Oke. Lurah atau kades, Iya. Babin Kantipmas, Babinsa. Babinsa, iya. Nah, mereka kalau bersinergi, berkolaborasi, ya itu masalah-masalah itu bisa diselesaikan cepat. Iya, setuju. Tapi hubungan dengan pilkada ada enggak? Ya, kalau umpamanya di tingkat Kelurahan, desa. RT, Iya. RW, kelurahan atau desa itu, Bahkan di tingkat satu rumah, Iya. gara-gara beda pilihan. itu bisa diberikan pemahaman, pencerahan oleh Babin Kantipmas bersama-sama dengan lurah atau Babinsa tadi. Ya, saya kira di lapisan paling bawah itu, lapisan grassroots itu, Iya. itu bisa saya pikir nanti akan aman dan damai. Nah, pencerahan seperti apa, Kak? Biasanya kalau kan berarti Babin Kantipmas yang ada di kelurahan ini dibekali juga dorong. Iya, kita akan berikan pemahaman, ya penyuluhan kepada masyarakat bahwa demokrasi yang saat ini berlangsung, pilkada, itu harus kita sikapi secara arif. Iya. Ya, namanya pesta demokrasi. Iya. Kalau pesta itu harus dihadapi dengan penuh kegembiraan, Setuju. kekeluargaan, Iya. dengan happy-happy, Iya. tidak dengan pertengkaran, perkelahian. Nah, Betul. bahkan satu rumah itu karena beda pilihan sampai tidak akur kan. Nah, Karena biasa di satu rumah itu ada 3 kakak, cuma 2 kakak yang diambil, ya kan? Tapi tidak diambil. Ya. Biasanya begitu. Jadi mau kita salah sudah, beda pilihan dan lain-lain. Nah biasanya kalau Babin Kantipmas berarti harus public speakingnya bagus itu, Kak. ya Karena makanya kan harus bekasi damai orang ini. Jangan dia nabobo juga kan. Minta maaf ini, Kak. ya, Jangan dipukul orang tuh. Iya, tunggu bagaimana? Apa permasalahanmu? Aduh, gimana nih? Iya kan takutnya begitu, mohon maaf ini, Kak. Kan kakak dir anunya, Iya, direkturnya. ya. Jadi memang biasa orang mempersepsikan polisi itu senjatanya adalah ya senjata api kan. Iya, setuju, saya setuju. Nah, tapi kalau kita polisi Babin Kantipmas itu senjatanya adalah komunikasi. Nah, jadi dia harus punya kemampuan public speaking. Iya, betul. Nah, walaupun memang ya dari sisi pendidikan Babin kita ini tamatan SMA. Tapi mereka juga ada yang berinisiatif untuk melanjutkan sampai S1. Oh iya, betul. Nah, ini juga kita bekali. Makanya beberapa kali kita melakukan pelatihan. Oh, ada pelatihan nih. Ada pelatihannya. Makanya kita biasa mengundang pakar komunikasi. Nah, ini dosennya beliau di FISIP ini. Oh, siapa, Kak? Profesor Hairil yang sekarang ini dekat. iya. Nah, dia pakar komunikasi. Oh, iya. Nah, juga kita biasa mengundang ketua FKUB provinsi, Prof. Zainal Abidin, tentang bagaimana kehidupan moderasi beragama. Jadi toleransi, ya itu kita bekali kepada Babin kita karena kita memang sengaja kita bekali itu supaya nanti disosialisasikan kepada masyarakat supaya nanti hidupnya bisa lebih harmoni. Oh, berarti yang sekarang ini kakak bisa jamin bahwa Babin Kantipmas yang ditempatkan di kelurahan-kelurahan di desa-desa itu Babin Kantipmas yang punya
skill public Ya. Public speaking yang baik. Ya. Bisa kejamin itu. Minta maaf kan pasti akan dituntut kan. Iya. Tapi yang bisa menilai nanti masyarakat. Oh iya betul. Ya, kita tempatkan di situ. Ya, harapannya bisa menyatu dengan masyarakat. Oke. Memang jadi babin ini ya harus betul-betul dijiwai. Betul. Bukan karena korban skep, makanya korban skep itu Iya. karena umpamanya pimpinan menugaskan di situ, Iya. tapi tidak sesuai keinginannya, Iya. sehingga tidak ada totalitas dalam melaksanakan tugas itu. Iya. Nah, diusahakan antara keinginan Iya. dengan penugasan itu selaras. Iya betul setuju. Nah, makanya sebenarnya dalam penugasan Babin Kamtibmas itu kita harapkan kalau bisa anggota Polri itu yang berasal Dari daerah itu. setempat ya. Oh iya. Ya, setuju. namanya istilahnya local boy, local job. Local boy. Nah, jadi Boy local job. masyarakat setempat yang kebetulan dia polisi Iya. kita tempatkan. Karena apa? Dia secara kultural, Iya. tradisi, kemudian tokoh-tokoh yang ada di situ, Iya, dia sudah kenal. Ya betul. Jadi komunikasi tidak perlu formal, informal kan dia. Cuma jangan sampai nanti juga terjadi. Biasa juga kalau umpamanya baku kenalin dari kecil ini, Iya. kalau ditempatkan di situ, aduh. Biasanya kita tokail ini biasa, Pandang enteng. biasa gitu Iya. muncul lah. Tapi Iya, sebenarnya ada tidak sih. ada di sini. Iya betul. Langsung dia bilang anak sema ya. Iya. Bah. Anaknya Ami pulau dari secem-cem. Ya kan biasa begitu. Ya, tapi saya pikir ketika dia sudah pakai baju polisi, Iya, baju tugas. pasti lebih berwibawa. Setuju. Makanya kita juga harus bekali lagi tuh. Iya. Ya, makanya mereka itu kan pada saat pendidikan Bintara selama beberapa bulan itu ada beberapa materi yang diberikan. Oh. Nah, ini yang menjadi bekal bagi mereka nanti ketika mereka Turun diterjunkan ke masyarakat. Luar biasa. Babin Kamtibnas. Biasa juga. Boleh sarapan? Boleh. Kan santai-santai sih gitu. Biasa juga mungkin ya mohon maaf ini. Kayaknya memang Babin Kamtibnas ini adalah tugas yang seorang polisi mungkin takut untuk datang untuk ditugaskan di situ, dan maksudnya lebih bagus kan bertugas di Polres atau di soalnya kayak minta maaf kayak setara lurah kan dia itu Iya. lebih saya di dinas begitu ya kayak. Iya. Itu kayaknya harus diberikan pemahaman Kak, supaya anggota kepolisian yang memang kayak Kak Sire bilang tadi kan, yang turun di kelurahan itu betul-betul memahami tentang penugasan apa tadi Kak, yang tentang Lokal. iya maksudnya dorang itu betul-betul bertanggung jawab dalam tugasnya dorang. Iya, betul totalitas ya. Totalitas. Iya. Bukan hanya korban skep. Iya, Iya. ya korban skep tadi itu kan. Tapi sebenarnya banyak sekarang anggota ya bersyukur kalau ditempatkan sebagai Babin Kamtibmas. Oh, justru sekarang begitu Kak? Iya. Kalau dulu tidak? Kalau umpamanya dia Iya. berperilaku baik mendekati masyarakat. Ini kan masyarakat ketika umpamanya kita baik, Iya. biasa feedbacknya juga baik. Betul, saya setuju. Diundang pergi makan. Iya. Kalau umpamanya ada kelebihannya. Betul. Pak Babin naria sakit deh sih ya. Iya, betul. Ah, Apalagi kalau jadi- di desa-desa. apalagi kalau di desa-desa kan umpamanya kita jalan-jalan pergi ke pantai di tempat pembongkaran ikan, bisa kita aman. ya. Yang penting komunikasi kita bagus Iya. ya. Tugas ini mulia. Jadi kalau umpamanya dilaksanakan dengan tulus, akan mendapat empati dan simpati daripada masyarakat kita. Setuju. Dan kalau Babin Kamtibnasnya masih jomblo, ada kemungkinan dapat jodoh di situ. Iya, di desa itu atau di kelurahan itu. Bisa jadi kan. Iya, karena saya lihat Babin Kamtibnas muda-muda dia kayak. Tapi jangan sampai tadi Oh iya, jangan Dia- yang kayak ini tadi. dia koleksi ya. Iya, jangan ada yang dia koleksi. Apalagi ada- anaknya ketua adat di situ ada bisa-bisa digifu kan. Apa gitu? Itu hukum ada gitu. Nah, Kak, kira-kira Kakak punya strategi nggak? Maksudnya kalau di Binmas ini punya strategi nggak bagaimana supaya pilkada ini berjalan damai, terus tidak ada, karena kalau kita lihat calon-calon, minta maaf kalau kita bicara gubernur, tiga-tiga ini punya militansi pendukung militan yang luar biasa, dan bisa kalau di Facebook, di Instagram bisa Kakak lihat lah, dorong baku maki. Iya. Atau mungkin perlu juga ada Babin Kamtibnasnya Facebook, Babin Kamtibnasnya TikTok, mungkin bisa juga Kak. Kita ada tim cyber. Jadi tim cyber kita itu melakukan patroli cyber juga. Jadi umpamanya ada hal-hal yang menjurus pada potensi konflik ya, Iya. kita take down. Jadi saat ini juga ada tim itu yang
dibentuk. Oke. Dan itu melekat di, sekarang kita sudah punya Direktorat Cyber. Direktorat Cyber. Cyber, karena memang permasalahan yang terjadi saat ini tidak di dunia nyata, tapi di dunia maya. Nah, setuju kan? Makanya ini juga perlu ada. Jadi kalau waktu itu saya masih wadir Krimsus, kan ada satu subditnya itu Subdit Cyber, itu hampir tiap hari orang melapor. Melapor pencemaran nama baik lah, setuju. ada penipuan lah melalui. Iya. Jadi menggunakan teknologi digital. Iya. Jadi itu apa termasuk tanggung jawabnya Kasira juga sebagai Binmas? Kan itu bina masyarakat juga, cuma masyarakat yang ada di Facebook, TikTok, dan Instagram. Jadi kita dalam menghadapi pilkada ini kita membentuk namanya Operasi Mantap Praja. Operasi Mantap Praja Tinombala 2024. Apa itu, Kak? Mungkin Jadi operasi ini memang khusus secara spesifik melakukan pengamanan terhadap tahapan-tahapan pemilu kada. Oke. Nah, jadi di operasi itu strukturnya ada Kaops, Wakaops, kemudian ada Satgas-Satgas. Salah satunya adalah Satgas Preventif. Nah, itu ada Bimas di sana. Untuk melakukan deteksi dini, untuk melakukan tindakan-tindakan penyuluhan, edukasi kepada masyarakat. Nah, jadi kita dalam menghadapi pilkada ini saat ini juga kemarin saya apelkan Babin Kamtipmas Kota Palu untuk menghidupkan kembali pos kamling yang dulu pernah. Pos kamling. Ya, pos kamling kan setiap kelurahan biasanya ada. RT RW itu ada pos kamling gitu. Bahkan kemarin sempat kita lombakan mana pos kamling yang paling aktif dan bisa diberikan reward. Diberikan reward. Saya kira itu tugasnya Pemkot, itu tugasnya kepolisian kan? Bersama-sama. Tadi 3 pilar tadi itu kelurahan, Babinsa sama Babin Kamtipmas. Tapi himbauan dari kami karena kita ini kan polisi jumlahnya terbatas. Makanya kita juga membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa tugas menjaga keamanan ini tidak hanya tugas semata-mata Polri, tapi semuanya. Makanya ya namanya community polisi. Kita membentuk komunitas yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan. Ya sama dengan polisi dia juga kan. Cuma namanya pistol. Ya cuma tidak dikasih. Sembarang ditembak. Jadi memang untuk pilkada kali ini agak berbeda dengan pilpres. Iya, kalau pilpres kan jauh. Pilpres ini ikatan emosional antara kandidat dengan pemilihnya itu tidak terlalu dekat kan. Iya, betul. Tapi kalau ini Pak, tiap hari calon gubernurnya. Calon gubernur, calon wali kota, itu mungkin hampir setiap saat berinteraksi. Jadi ikatan emosionalnya sangat kuat. Makanya itu kami juga dari polisi melihat bahwa memang potensi kerawanannya cukup tinggi dibandingkan dengan sudah dideteksi sejak dini. Sudah kita deteksi sejak dini. Harus betul-betul dilakukan pencegahan berarti kan? Makanya kita ada tindakan tadi melakukan deteksi dini. Kita juga melakukan tindakan pencegahan. Ya kalau memang sudah fatal ya kita penegakan hukum. Tapi mohon maaf ini Kak. Kan Kakak melihat mendeteksi, apakah Kakak deteksi sudah ada kemungkinan bentrok antar masyarakat ini kan? Di akar rumput ini. Kita kalau cari tahu ini. Kami melihat ini masih sebatas perdebatan terbatas di warung kopi. Kan di warung kopi sudah ada beberapa yang bakal kan? Iya sudah ada. Itu cuma orang-orang yang tidak dewasa aja. Memang sempat viral itu ada bukan perkelahian. Bersih tegang. Makanya dalam menghadapi pilkada ini harus dewasa. Jadi perdebatan-perdebatan di warung kopi, kemudian di grup-grup WA, di Facebook atau di media sosial, itu harus disikapi secara dewasa. Betul, dengan kepala dingin kan? Jadi perbedaan-perbedaan sebuah keniscayaan. Setuju. Tidak bisa disamakan. Setuju. Karena perbedaan-perbedaan itulah yang membuat menjadi indah kan. Kalau seperti taman itu, taman bunga, kalau bunga-bunganya seragam tidak indah dia. Jadi harus berwarna-warni. Betul. Panas banyak taman dilakukan sekarang ini. Tapi kan Kak Sireng, mohon maaf karena memang aktif di organisasi tadi Kak Sireng bilang KNPI dan kalau kita bicara kita kerucutkan ke gubernur ini, calon gubernur, tiga-tiganya kan memiliki kedekatan emosional dengan Kak Sira Judin ini. Kita itu bagaimana itu Kak?
Apakah orang punya tua, beban moral tersendiri? senior. Iya. Sebagai polisi, kita harus lakukan secara sama Oke. kepada semua Iya. kandidat ya. Karena mereka adalah kandidat yang dijamin oleh undang-undang untuk Iya. berkompetisi. Tugas polisi bagaimana memastikan bahwa tahapan-tahapan ini berjalan aman, Iya. damai dan kondusif. Oke. Jadi tidak ada juga yang dispesialkan kan? Tidak ada. Iya. Karena Jadi, sebagai kepolisian, kalau sebagai junior beda lagi ceritanya. Ya kan kalau polisi harus profesional. kita harus profesional. Profesional. Tapi tidak ada beban kak kayak ini yang bertani ada saya punya senior apa yang Tidak, semuanya kita punya orang tua, Iya. kita punya kakak, Iya. dan mereka adalah orang-orang terbaik yang Iya. saat ini berkompetisi Iya. dan memiliki niat yang mulia Iya. dalam rangka untuk memajukan dan mesejahterakan masyarakat Sulawesi Tengah. Iya, setuju. Termasuk juga yang berkompetisi di kota, Di kota juga, atau iya. di kabupaten-kabupaten. Setuju. Ya niatnya baik. Setuju. Kalau saya mau tanya juga kasih pilih siapa kan temui karena tidak ada hak suaranya kan? Ya, Iya, karena iya. kita polisi ini disebutkan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang kepolisian bahwa kita tidak punya hak memilih maupun dipilih. Nah, itu kan kok baru tahu tapi ini. Iya. Tapi kalau keluarganya kita Boleh. istri, anak. Beda sama PNS. Beda. Iya. PNS dia bisa memilih. Bisa memilih meskipun tidak bisa dia kampanye tapi dia Nah, masih tidak bisa boleh dia kampanye terbuka, tapi ikut kampanye, mendengarkan visi mendengarkan visi Boleh. misi dan program kandidat boleh. boleh. Cuma tidak bisa dia ikut orasi juga. Nah, tidak boleh dia orasi Tidak boleh dia atau pakai menggunakan atribut. Itu yang tindak bukan polisi, Bawaslu. Iya. Oke. Nah, kita ke pertanyaan dulu karena Q&A kita ada beberapa tadi kan saya sudah pasang fotonya Kasira Ya, ya. dan banyak netizen. Mudah-mudahan pertanyaannya tidak Ujub ngeri-ngeri nih kan. dokter maksudnya. Jauh. Oke, ada pertanyaan dari Muhammad Awal 98. Iya. Pak, kenapa biasa di suatu daerah tidak ada babinnya? Oh, Ya. ada kah? Saya kira semua daerah ada babinnya kak? Ya, kita sekarang dari 2018 desa dan kelurahan yang ada di Sulawesi Sulawesi Tengah, Tengah. kita masih memiliki babin 1099. Jadi tidak bisa mengcover secara keseluruhan karena memang keterbatasan Keterbatasan anggota. personil kita. Oke. Makanya pola penanganan terhadap desa kelurahan itu ada desa binaan. Desa Jadi, binaan. Oke. satu babin, satu desa atau satu kelurahan. Oh iya, oke. Ada desa sentuhan. Desa sentuhan apa lagi tuh? Jadi satu babin bisa 2 sampai 3 desa. 2 desa. Oh. Kemudian ada lagi desa pantauan. Desa Jadi cuma dipantau-pantau dia. Oh iya. Karena tadi personilnya terbatas, Iya. bisa sampai 3 desa satu babin. Oh. Jadi desa binaan, sentuhan, pantauan. Oke, itu berdasarkan apa kak? Apakah tingkat keamanannya atau? Sebenarnya itu berdasarkan tingkat kerawanan kan. Oh, oke. Cuma karena personil kita terbatas terhadap, terpaksa kita gunakan pola seperti itu. Tadi. Oh. Sebenarnya idealnya itu Satu desa, satu babin. babin. Nah, bahkan di Kota Palu ini ada beberapa kelurahan yang 2 babinnya. Kenapa kak? Nah, Karena rawan sekali. ya kerawanan seperti Oh, kalau Poboya. tambang, daerah tambang. Ya, ada beberapa tempat kemarin kebetulan saya apelkan, jadi semuanya tercover satu babin, satu kelurahan. Oke. Tapi ada beberapa kelurahan Yang punya 2. ya punya 2. Selain Poboya apa lagi kak? Supaya kita tahu juga ini. Ada Mamboro, ada beberapa kan polsek kita sini baru 4 dari 8 kecamatan Iya. di Jadi Kota masih Palu. gabung kayak Palu Barat dan Ulu Jani masih gabung Ya. polseknya. Tawaili, Palu Utara masih gabung Iya juga. masih gabung. Terus Mamboro, Poboya, mungkin anu satu kayak Tatanga mungkin juga. Ya, Taban Tatang. juga kayak. Ya, Iya yang, sih. Kalau itu yang rawan-rawan, kemudian penduduknya cukup banyak. banyak. Ya. Untuk memudahkan kerja babin tadi kayak jadi tidak cukup satu. Ya, jadi Oke. kita Berarti tadi itu kayak kenapa di satu daerah tidak ada babinnya karena tadi itu pakai menggunakan 3 pola. pola. Kemudian karena tadi itu Kita tidak keterbatasan cukupan personil. personil. Tapi masih bisa tak cover itu kan Ya, masih aman. makanya tuh. kita pakai pola itu tadi. Iya, supaya bisa mengcover Jadi ada desa binaan, sentuhan, dan pantauan. Pantauan. Iya. Yang dipantau bukan jangan hari-hari. bukan pantau, kan? Oh, iya. Pantauan. Iya, pantauan. Ini lanjut. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Tinta Aksara. Aku main nama tinta aksara. Pak, kenapa citra tentara lebih baik dari citra polisi? Nah ini saya rasakan juga kan, mohon maaf ini Iya. saya rasakan juga. Kayaknya citra tentara itu
dicitrakan iya. lebih baik gitu. Mohon Kayak maaf, lebih family man begitu iya, kan. mohon maaf ini kan. Kalau polisi kan your man. Ya mungkin karena polisi setiap harinya ya berinteraksi, Oh iya. berkomunikasi, berkolaborasi Iya, lebih sering kelihatan. dengan masyarakat ya. Iya. Pasti ketika sama dengan kalau dalam sebuah rumah tangga suami istri Iya. sering komunikasi ya kan ada cekcoknya juga kan. Oh iya iya. Ya benar. tapi saya pikir masyarakat ya juga pasti memahami ya kalau umpamanya penilaian yang negatif ya kita terus terang saja menerima masukan, Oh iya. kritik supaya kami lebih baik ke depannya. Oh. Tapi mumpung ini ada direkturnya tuh, kalau ada misalnya mohon maaf ini Kak, ada Babin Kantipnas yang justru dia yang melanggar, itu bisa dilapor nggak? Ya bisa. Jadi kita ada Bid Propam. Oh, Bid Propam. Ya, bukan Profes. ke kakak Ya, selaku bagi direktur Binmas nih. ya kalau umpamanya tingkat kesalahannya tidak begitu fatal lah bisa kita lakukan pembinaan nasihat kan. Tapi Iya. kalau umpamanya ini ya bisa pelaporannya ke Propam. Oh, misalkan kita mau melapor ke Babin Kantipnas terus dia cuek, acuh tak acuh, itu bisa langsung Pak Dir bagaimana ini? Nah, bisa kita pertimbangkan bahwa dia tidak memiliki dedikasi yang kuat melaksanakan tugasnya di situ. Oh. Jadi kita bisa evaluasi. Oh, oke, itu bisa langsung ke Kasira. Kalau untuk Babin Kantipmas ini dibawa Kapolsek. Oh, kemudian dibawa ke Polsek. Jadi dia personel di Polsek. Oh, Jadi kan kita ada penjenjangan. Saya kan Oke. di tingkat Polda, Iya. provinsi. Kemudian ada tingkat Polres, Polres. kabupaten, iya. kota. Kemudian ada Polsek, Polsek. kecamatan. Nah, Oh, berarti lapornya jadi ke Polsek. kita Direktorat Bimas itu hanya pembinaan fungsi aja. Oh, oke. Jadi dalam rangka pemberdayaan, tapi mereka dibawa kendali Polres dan Polsek. Oh, iya, iya, iya. Supaya jelas ini. Jadi Iya. bukan langsung ke dirnya, lah ke Kapolsek dulu. Jangan juga mentang-mentang kenal dengan dirnya langsung lapor ke dirnya. Oke. Karena di Polsek itu ada Kanit Bimas, Oke. di Polres ada Kasat Bimas. Oh Jadi iya. berjenjang. Banyak juga ini apa ya? Hah? Apa strukturnya banyak? Oh ya. Iya lah. Nah, berarti tadi itu kenapa citra tentara lebih baik mungkin menurut Iya. masyarakat karena memang kan tentara jarang kelihatan ini. Iya. Yang sering kan yang sering berhubungan langsung dengan masyarakat kan polisi. Karena kita ada fungsi pelayanan publik. Iya, jadi ya karena sering Seperti orang urus SIM, iya. urus perkara, jadi Iya. polisi. Jadi ada banyak nanti polisi-polisi Iya. yang kalian lihat. Jadi dengan berbagai macam model. Iya. Wajar kalau ada oknum-oknum yang Iya. mungkin teman-teman masyarakat tidak puas dengan oknum itu. Ya, karena kita kan jumlahnya banyak juga kan. Jadi kalau banyak satu orang dijadikan sebagai barometer bahwa polisi Iya, buruk betul. kan tidak fair juga. Ya, tidak fair juga betul. Saya Jadi setuju. kita lihat harus kasuistik. Nah, saya setuju. So, boleh saya jadi banpul ini Kak? Saya bela-bela polisi loh. Lanjut. Ada dari Mr. Mini Check. Pak, mau tanya, kalau mobil polisi bayar pajak juga? Aduh. Ya, mobil polisi itu dia juga punya nomor juga. Oh Iya. iya. Punya BPKB, punya Oh, STNK. yang platnya lain itu ada Iya, juga. jadi ada pengaturan plat secara khusus kan. Oke. Nah, jadi kita juga bayar pajak pada negara. Kita saja dalam pengelolaan keuangan negara itu kan itu juga sebagian kita bayarkan ke pajak karena memang mekanismenya seperti itu. Oh, iya. Jadi kita tidak lebih istimewa dari yang lain. Jadi Oh. sama saja. Oh, iya. Jadi Karena- polisi juga tunduk pada aturan Ya, aturan yang berlaku. berlaku Iya. kepada masyarakat. Iya. Jadi kita tidak istimewa, Dia tidak dispesialkan. tidak spesial. Cuma karena mungkin orang merasa bahwa kan kalau bayar pajak di mana sih? Samsat. Di Samsat kan biasa kepolisian juga di situ. Iya, Dan iya. orang ini bayar pajak kita saya dulu. Mungkin ya, mungkin. Iya. Yang bertanya begitu. Kita juga jumlah kendaraannya juga sedikit kan, Iya. kan. Jadi itu mungkin kalau Tidak ada kelihatan. kalau ada anggapan-anggapan bahwa polisi tidak bayar pajak itu salah gitu Iya, ya. salah. Tetap bayar pajak. Tapi Kak, polisi punya SIM enggak? Harus punya. Tuh kalau punya SIM, Walaupun kalau punya SIM dites juga enggak? iya, kita tes sesuai dengan prosedur. Malah setiap hari Senin itu Propam sudah menunggu di pintu gerbang. Kalau seperti di Polda itu Oke. mengecek kelengkapan bukan hanya SIM, KTP. Anggota kepolisian ini dicek. Iya, oleh
propos. Oh, Jadi propos ini kayak polisinya polisi Polisinya gitu, Pak? polisi, kayak PM itu kalau di tentara kan, Iya. polisi militer. Polisi militer, Nah, iya. Jadi mengecek itu. Oh, enak boleh jadi propos. Iya. Tapi sebelum jadi propos, kita harus jadi teladan. Oh iya. Jadi betul. dia harus clear dulu sebelum mengclearkan yang lain. Oh Oke, iya. iya. Jadi harus Agak berat juga berat bebannya. juga. Jadi kalau tidak bawa SIM apa? Ditilang juga kan? Ya, Hah? diberikan teguran bertahap. Langsung diarahkan untuk urus SIM. Jadi langsung ini. Bahkan juga bisa kalau ketika masuk pada operasi Iya. khusus itu ya bisa ditilang. Jadi supaya memberikan pelajaran bahwa jangan sanksi itu hanya diberikan kepada masyarakat, Masyarakat, iya. kepada polisi juga. Polisi juga. Jadi harus egaliter, maksudnya berlaku semuanya. Iya harus sama rata kan ya? Sama Iya. Jangan merasa Ya, polisi dispesialkan. spesialkan. Oke. Lucu juga kalau melihat polisi ditilang. Pengen lihat saya. Lanjut. Ada dari pemuda LED. Saya doakan Bapak jadi Kapolda Sulteng. Amin. Amin. Ada orang sudah jadi Kapolda Kak? Belum ada. Nanti ada Pak. Yang pertama kasih Rajudin. Amin. Sejarah itu. Ini doa itu harus diaminkan. Amin. Dari MH Isyam. Pak, usul penempatan Babin kelurahan, kalau bisa Babinnya orang di situ. Kalau konflik gampang selesai. Iya, tadi sudah Ya disampaikan. memang tadi Iya. sudah disampaikan. Ya, memang idealnya local boy, local job. Jadi orang-orang yang berasal dari tempat itu Iya. ya ditempatkan. Kebetulan di Karena dia polisi. lebih mengerti tentang ya kultur, Iya, budaya, kemudian tokoh-tokoh yang berpengaruh di situ, Iya. sehingga lebih gampang komunikasinya. Iya. Gampang komunikasinya, gampang terselesaikan konflik. Iya. Iya. Karena Coba- biasa kalau konflik ini kan tidak bisa kita pakai bahasa formal, pakai nih orang ngeves itu. Tapi mungkin pertimbangan juga penempatan itu kita lihat mamanya senioritas. Iya. Jangan juga baru selesai pendidikan langsung tempat gitu, gagap dia. Oh iya. Oh, Jadi betul. dia harus sudah senior, Oh iya betul. komunikasinya juga baik. Iya. Jangan juga baru lulus polisi. Kalau bisa dong, gagap dia nanti. Jadi anak si kumiru. Itu deh. Padahal pakai baju polisi. ya. Iya, berarti memang harus umurnya diatur juga kayak jangan juga. Ya, kita pertimbangan itu senioritas Iya. yang lebih tabah kalau umpamanya menghadapi. Kan masyarakat kita ini kan beragam kan. Iya, beda-beda. Betul. Setuju. Kalau umpamanya reaktif, emosional, temperamen, nah Iya. bukan menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah Betul, baru. saya setuju. Berarti memang harus betul-betul yang sudah dewasa ini. Ya, dewasa. Harus yang bisa menciptakan perdamaian di kampung. Ya. Malah dia ada yang berkebun di situ. Ya kan? Ini karena kampungnya kan? Ya kampungnya, Iya. kebun, beternak, Iya. nah, dan dia sudah buat rumah di situ. Oh, iya. Tapi memang belum semua berlaku ini kayak, maksudnya belum semua kelurahan ada begininya. Iya, Diterapkan yang belum karena iya. ya harapan Batas kita tadi itu memang kan. rekrutmen ini ya memprioritaskan ya masyarakat lokal. Iya, oke. Tapi ini sudah ada upaya, iya. Sudah. Oke, terima kasih. Susahnya Moh namanya. Hisyam. Mohisyam. Muhammad Hisham. Iya kayaknya Hisyam, iya. MHISYM. Ih, besok ganti nama Instagram, minta tolong. Lanjut. Masih ada? Masih ada. Oh, dari pemuda atlet lagi. Kalau dari Dirbinmas ke Kapolda masih lama itu jenjang karirnya, Pak. Oh, Ya, tadi itu masih berproses kan. oke. Ya, memang kalau setelah kombes ini bisa bintang 1, tapi di kombes ini ada pembagian eselon lagi. Oh, ada pembagian eselon. Kakak eselon berapa? Saya 2B3, Oh, 2B3. 2B2, 2B1. Oh, B1 yang 2B1 penting. Ya, Oke. nanti setelah itu bisa bintang 1. Tapi Oke. sebelum ke sana harus sekolah dulu. Berapa lama, Pak? Sekolah kalau untuk kombes itu polisi itu ada Sespimti, sekolah staf dan pimpinan tinggi. Tadi kan ada Iya. Sespima, Sespimen, Sespimti Oke. atau Lemhanas. Oh, kakak belum mana? Belum. Oh, Lemhanas atau PKN 1, PIM 1. Nah, kalau PIM 1. seperti PNS itu. iya. Nah, untuk bisa nanti ke sana. Tapi doakan mudah-mudahan bisa menempuh pendidikan. Amin. Berarti berapa lama itu, Kak? Jenjangnya kalau mau sekolah Ya, harus Terus kombes 3 tahun dulu. 3 tahun. Ya, syarat itu syarat. Tapi umur masih boleh, Kak? Saya masih 10 tahun lagi. Bisa itu. Kalau mau daftar sekolah begitu dia seleksi lagi, Kak, Seleksi atau lagi. Oh,
Ujian lagi berarti. Belum tentu kita bisa Belum diterima. otomatis. Saya kira Jadi kita seleksi lagi yang sudah kombes yang memenuhi syarat. Nah, seleksi lagi kompetisi bahkan se-Indonesia dengan kuota yang terbatas. Jadi memang kompetitif. Makanya kita harus juga dari awal sudah harus mempersiapkan diri. Bintang 1 baru bisa jadi Kapolda kan? Tapi sekolah itu syarat. Sudah ada tiket untuk nanti dapat bintang 1 itu tergantung nanti job. Berarti kalau sudah jadi bintang 1 belum tentu juga jadi Kapolda. Ya, Itu belum. penunjukan lagi, penugasan. Itu nanti penugasan dari pimpinannya. Itu masih panjang Berjudi juga gitu jangan. Sekolah sampai bintang 1 baru jadi Kapolda. Sekolah tidak menjadi syarat mutlak. Cuma bahwa itu menjadi syarat bahwa bisa nanti. Tapi tidak mesti harus dapat bintang karena di struktur di Polri ini kan seperti piramida, semakin ke atas itu semakin kurang job. Iya betul. Kan Kapolda cuma berapa di Indonesia. Jadi kita jalani saja. Jadi pakai filosofi air, mengalirlah apa adanya kan. Mengikuti arus. Tanpa Abdul Karim memang alur yang ada. Jangan pakai arus. alur. Mengikuti alur, bukan mengikuti arus. Tapi kalau jadi itu mimpinya kakak juga jadi Kapolda, siapa tahu gitu kan? Ya kita jalani. Kita menjalani ikhtiar itu dalam rangka menjemput takdir. Belum ada Kapolda orang Sultan enggak? Belum. Belum. Mudah-mudahan nih saya doakan kakak jadi Kapolda. Amin. Biar kok saya ditanya saya orang yang Kapolda. Terlalu mau nih. Lanjut. Ada lagi nggak? Habis. Nah, Kak, apa yang mau disampaikan ke masyarakat Sulteng ini Kak? Ini mungkin terakhir. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat Sulteng agar supaya kan tadi kakak bilang fungsi pengamanan itu bukan hanya kepolisian, tapi juga masyarakat. Nah itu sebagai Dirbinmas, apa yang kakak mau sampaikan? Karena ini apalagi mendekati pilkada, mendekati voting day, orang saling bergontok-gontokan ini. Ya, menjelang perhelatan Pilgub dan Pilwali, Pilbub juga. Pilgub, Pilwali, Pilbub, yang ada di Sulawesi Tengah ini kita hadapi dengan riang gembira. Ya kompetisi itu biasa dalam sebuah pertandingan, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Jadi sikap legowo menerima realitas itu harus kita tunjukkan. Apalagi yang berkompetisi ini adalah saudara-saudara kita sendiri. Yang jelas dan pasti mereka-mereka yang berkompetisi ini memiliki komitmen yang sama dalam rangka untuk memajukan daerah. Kita dari kepolisian mengawal, mengamankan, memastikan tahapan-tahapan ini bisa berjalan aman, damai, dan kondusif. Dan posisi polisi memperlakukan semua kontestan ini dengan sama, sederajat, tanpa ada yang diistimewakan. Untuk masyarakat, Kak, sudah ada lagi? Masyarakat, bagaimana kita nanti menghadapi pilkada ini? Ya kita berpartisipasi aktif, menjaga keamanan. Ya kita dukung tahapan pilkada ini semoga berjalan sukses karena nanti pilkada ini akan melahirkan pemimpin yang nanti punya komitmen untuk memajukan daerah kita. Jadi masyarakat jaga keamanan. Jadi yang keamanan ini bukan hanya kepolisian, tapi kita juga. Kita semua yang mau kasih panas di lapangan kamu. Bahaya nanti menambah-nambah tugas kepolisian meskipun memang itu tugasnya mereka. Tapi kan kalau kamu orang bisa menahan diri, ya tahan diri lah, jangan tambah-tambah urusan. Jadi untuk terakhir mungkin Vini mainkan pantunnya untuk kasir. Ada pantunnya. Nanti tolong para penonton bilang cakep ya. Karena pantun sudah disediakan dari waktu saya bilang kita mau podcast kasir langsung disiapkan pantunnya. Begitu ya. Ini saya tekan spesial ini. Saya tekan ini. Pergi ke Olaya membeli somai. Cakep. Mampir ke Kadin menjemput Sonya. Cakep. Kami percaya pemilu damai. Iya. Karena kehadiran Jodin keamanannya. Memang luar biasa Vini ya. Kamu mau lawan pantunnya tidak? Ada. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Kak sudah mampir di Saraba Channel. Sehat-sehat selalu. Kita doakan dalam bekerja, menjalani tugas sebagai Dirbinmas, tetap jaga kesehatan dan berkah selalu. Dan mudah-mudahan juga ada satu
putra Sulawesi Tengah dari Ampi Babo yang akan menjadi Kapolda Sulteng. Amin, amin. Saya ini berterima kasih kepada Saraba. Oh, siap. Podcast ini sudah diundang ini. Silakan. Karena saya tahu Saraba Podcast ini tempatnya orang-orang penting di Sulawesi Tengah. Wah, kakak juga penting loh. Nah, kita ini masih kerucuk-kerucuk. Kan? Wah. Apa kakak mau sampaikan ke Saraba, Kak? Ya, Saraba setiap saat Siap. mengedukasi masyarakat, Siap. memberikan pencerahan, Siap. dan alhamdulillah sudah mengundang tokoh-tokoh Siap. yang hadir di sini yang menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita penonton Saraba Iya. channel ya. Iya, Saraba Channel. Oke, teman-teman, apa? Kau mau sampaikan apa? Tidak ada. Terima kasih Kak sudah mampir di Kayaknya Saraba Vi ini gugup dia karena Iya. kakak anda kan. Kakak, betul, kakak. Mohon maaf juga Kak kalau ada salah-salah kata Iya. dan pertanyaan mungkin ada yang mungkin agak sedikit kurang ajar atau apa, kami mohon maaf, ini tidak kami sengaja kasihan, mohon maaf. Sudah begini kasihan gayanya gitu orang. Baru ini kami berhadapan langsung dengan polisi. Iya. Bahasa di BAP nih. Terima kasih Kak. Tuh, ada yang mau sampaikan? Coba. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Oi.